Ya, ketemu lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Saya ingin menjelaskan kembali materi-materi yang saya sampaikan di hari Senin lalu. Tapi nampaknya saya merasa ya bahwa beberapa bagian itu cukup sulit sehingga tidak begitu mudah dipahami. Mari kita coba untuk menelaahnya ya dari sisi yang berbeda. Ya, di bab komunikasi interpersonal tetap. Nah, di bagian kemarin ya, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita melihat hubungan relasi komunikasi antara orang lain, nah apa yang terjadi di dalamnya? Kalau kita berkomunikasi itu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di dalam ya, yaitu ini ada namanya analisis transaksi ya. Atau kalau di buku namanya model permainan ya. Mari saya bukakan. Anda silahkan membuka ke modul ya. Di potongan-potongan modul itu juga dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Kalau di sini saya menampilkan dalam bahasa Inggris, tapi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Fine. Nah, pada hubungan interpersonal ada beberapa teori hubungan interpersonal ya. Yang sekarang mau kita pelajari, kalau yang halaman 50, teman-teman buka halaman 50 nanti ya. Di bagian model pertukaran sosial itu jelas orang itu berkomunikasi dengan orang lain ada ganjarannya ya. Suka dengan orang lain karena ada ganjarannya. Oke, kita udah tahu. Terus ketika berkomunikasi tadi dia juga mendapat ganjaran, ada juga biaya atau usaha yang dia keluarkan, hasil atau laba, dan itu nampaknya udah jelas. Kemudian model dari peranan. Ketika kita bicara, kita ada peran tertentu ya yang harus kita mainkan dalam peranan. Yang di sini juga seperti itu. Ada peranan yang kita mainkan ketika komunikasi. Namun di sini lebih berfokus pada ego stage. Ego stage ini kepribadian manusia ya, kepribadian manusia yang kita pilih. Seseorang, orang yang Anda, saya, teman Anda itu satu kepribadian ya, satu orang. Tapi kepribadian itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang parent, adult, sama child. Perilaku kita sehari-hari itu terinfluence apa ini ya? Dipengaruhi oleh ego state yang sedang dipilih. Ya, setiap komunikasi terjadi berdasarkan ego state yang dipilih. Setiap orang memilih satu ego state ketika melakukan diskusi. Seperti saat ini ya, saya sedang berada di kantor bertemu dengan mahasiswa mengajar ya, maka saya akan memilih ego state sebagai parent atau sebagai adult. Nah, orang akan cenderung mengubah state of mind-nya ya dalam tempat yang berbeda, dari satu tempat ke tempat lain. Kalau di kantor saya parent atau adult. Kalau di kampus kita adult ya mungkin. Kalau lagi di UKM Anda sebagai parent karena punya anak buah. Tapi kalau di rumah kita itu lebih child, lebih ke arah dengan menggunakan kepribadian yang kekanak-kanaan ya, yang seperti anak-anak. Nah, model ini mempelajari ya hubungan antara manusia. Mari kita baca lebih lengkap di bagian ini. Ego state, kepribadian adalah satu dari seluruh personality yang ada, yang muncul dalam manusia. Dan pemilihan ego state ini berdasarkan dari situasi atau perasaan. Nah, sometimes ada kalanya seseorang akan bersifat seperti orang tua ya, seperti parent yang akan merawat ya, sifatnya ngemong orang lain, mendukung. Kemudian namun kadang-kadang ada kelemahannya ya. Kelemahannya itu suka mengontrol. Ya, melarang-larang ya, kemudian mencari-cari kesalahan. Ada juga dalam seseorang itu adalah ego state adult yang keluar, yaitu orangnya ketika orang tersebut rasional, bertanggung jawab. Nah, itu dia mengeluarkan sisi adultnya. Kalau yang terakhir sisi anak-anak, child,
biasanya menyenangkan, spontan, kreatif, ekspresif. Namun kadang-kadang juga suka memberontak pada pihak lain. Oke, ini adalah kepribadian yang ada di manusia ya. Kita semua kayaknya punya ini. Ya, tapi mana yang sering kali kita keluarkan? Ya, tergantung dengan situasinya ya. Kalau di kantor, wah adult. Kalau di kampus, gini, Anda belajar ketemu teman-temannya adult. Ya, tapi ya nggak melulu begitu ya. Pasti berbeda-beda setiap orang. Sekarang saya beri contohnya. Ini contoh yang complementary transaction ya. Complementary transaction ini contohnya juga ada di apa ini namanya ya, halaman 52 ya, halaman 52 figur yang kiri, komplement. Ketika kita contohnya ya, ini ketika kita seorang adult ya, dewasa, kemudian bertemu dengan dewasa yang lain ya, ya. Figurnya yang pertama, good working relationship. Anda bertemu dengan rekan sesama mahasiswa, kemudian mengajak untuk berdiskusi sesuatu dan mendapat jawaban yang tepat, yaitu mendapat jawaban yang sesuai. Ketika Anda ajak diskusi, dijawab, misalnya dijawab pertanyaan Anda, kemudian dijawab ajakan Anda, begitu. Namun ada juga ya contoh yang komplement tapi merupakan yang misalnya kondisi yang buruk. Nah, misalnya tadi kan kondisi yang baik ya, setara. Nah, ini misalnya figur yang kanan ya, figur yang kanan itu dimulai dari P. dimulai dari yang sebelah kiri mengarah ke C, kemudian C memberi jawaban ke P. Contohnya misalnya gini, seorang manajer bicara dengan karyawannya, ya, oke, rekan-rekan dari divisi pemasaran, kita perlu segera melakukan riset untuk persiapan launching produk kita. Nah, manajer itu kan merupakan pimpinan ya, yang akan ngomong, kemudian akan memimpin suatu divisi tertentu. Nah, dia bicara dengan anak buahnya. Namun anak buahnya memilih sifat kekanak-kanakan yang dimunculkan dalam komunikasi. Si karyawannya mengatakan, Pak, kami nggak pernah melakukan riset. Kalau kami biasanya melakukan presentasi, Bapak lah yang riset, sepertinya lebih bagus, kemudian kami yang presentasi. Misalnya seperti itu ya contohnya ya. Ketika parent mengatakan sesuatu, kemudian childnya menolak, kemudian menunjukkan sikap kekanak-kanakan dalam bekerja. Mungkin terjadi, itu adalah contoh yang buruk ya ketika berkomunikasi dengan orang. Namun ada juga contoh yang baik ya. Figur yang kanan dari P ke C, C ke P, tapi contoh yang baik. Seperti ini misalnya. Manajer meminta karyawan divisi pemasaran untuk melakukan riset. Kemudian karyawannya menjawab, baik Pak, namun kami memang belum pernah melakukan riset yang seperti itu. Kami akan coba dulu sebisa kami, nanti dalam jangka waktu 2 hari kami kumpulkan ke Bapak. Mohon diperiksa ya Pak. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, kami bisa melakukan perbaikan supaya ada cukup waktu bagi kami untuk melakukan perbaikan. Nah, contohnya seperti itu, beda ya teman-teman ya. Sama-sama mengatakan bahwa dia tidak bisa dan masih memohon untuk dibimbing terus. Tapi setidaknya karyawan tadi sudah berusaha gitu, bukannya menyuruh manajernya yang bikin. Nah, itu contoh juga ya, masih tetap complementary transaction, mengarah ke sama ya, P ke C, terus yang balas juga C ke P. Baik. Kemudian contoh berikutnya masih sama ya, masih complementary di sini. Yang sebelah kiri, kalau yang kanan, yang kanan ini cross transaction. Ya, ketika misalnya dari kiri ke kanan ya, ada satu pihak yang merasa lebih diemong oleh pihak lain, kemudian meminta untuk perhatikan atau dibantu. Misalnya teman Anda itu memilih ego stage child ketika bicara sama Anda
rasa sebagai parentnya ya yang ngomong, aduh aku besok itu udah waktunya pergi ke dokter sama waktuku untuk perawatan, aku gak bisa kerja kelompok, untuk presentasi besok kamu yang kerjakan Gih ya. Kamu yang kerjakan, nanti di hari langsung kamu kumpulkan juga ke Bu Ima, terus habis itu nanti waktu presentasi aku yang bagian jawab pertanyaan deh. Tapi kamu bantu ya. Ya, ada teman Anda ngomong gitu ke Anda, gemes ya. Oke, terus teman-teman memberikan respon, waduh, aku ini bukan orang tuamu ya, kok enak aja disuruh. Terus Anda dengan memilih memilih sikap sebagai orang dewasa yang bicara sama orang dewasa yang setara. Kenapa Anda berbicara demikian? Apakah tugas presentasi ini hanyalah tugas saya? Sepertinya ini tugas kelompok dan semua anggota kelompok wajib untuk melakukannya. Kalau kamu mau ya silahkan datang di diskusi kelompok nanti. Nah, tapi kalau kamu nggak mau seperti itu, maka percakapan ini saya rekam, alasan kamu tidak ikut apa akan saya tunjukkan kepada Bu Ima, misalnya seperti itu ya. Nah ini ya teman-teman ya, sometimes dalam diskusi itu terjadi seperti itu nih, cross transaction. Konteksnya itu padahal kita dewasa sama dewasa ya, tapi kok ada rekan yang menunjukkan sikap anak-anak, terus menganggap kita sebagai parent yang harus ngemong dia, yang harus membantu. Ya terjadi juga di dunia saat ini. Well, okay. Ya itu contohnya, semoga lebih bisa dipahami ya teman-teman ya. Selain yang kemarin ada hidden transaction. Seolah-olah kalau hidden transaction seperti yang figur kiri ya, seolah-olah adult ngomong sama adult, padahal sebenarnya ada maksud tersembunyi. Maksudnya bukan untuk bekerja atau mengerjakan tugas diskusi, tapi sebenarnya mereka janjian untuk main bersama gitu. Ada maksud tersembunyi. Sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Oke, pertemuan berikutnya adalah Johari Window ya. Kemarin kita udah cukup banyak sih bahas ini, namun saya mau tambahkan beberapa ya. Jadi kalau Johari Window itu adalah seperti tabel ini ya, yang menunjukkan kepribadian kita itu ini ya, satu box utuh. Ada sebagian dari kepribadian kita yang terbuka, yaitu kita tahu dan orang lain tahu. Terus ada yang tertutup, yang hidden bawah, yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu ya, atau yang sengaja kita tutup-tutupi misalnya, atau yang memang kita pendam sendiri, nggak untuk ditunjukkan orang lain, atau yang bagian pojok kanan atas ya, blind self, informasi yang hanya orang lain tahu tapi kita gak menyadari, sama unknown self. Ya bagaimana sih cara mengetahuinya? Jadi ini merupakan teknik ya, seperti permainan. Seseorang ya, kita itu diminta untuk memilih sifat-sifat ya. Bentar, alat peraga saya. Oke. Ya, saya punya 2 lembar kertas ya. Ini nih. Ya, saya punya kertas yang warna hijau sama warna merah. Nah, yang warna hijau ini kita tulis kepribadian apa yang melambangkan diri kita ya. Kita tulis sendiri kepribadian kita apa, selesai, habis itu kita simpan. Udah. Terus di kertas yang satunya, kertas yang merah, kita tulis nama kita aja ya. Tulis nama kita aja. Kemudian nanti kertas ini akan kita oper ke teman-teman. Jadi teman-teman, nanti Anda akan menuliskan kepribadian milik teman-teman yang lain. Sedangkan kertas Anda tadi udah pergi kemana-mana ya, udah pergi ke rekan sebelah kanan dan seterusnya. Nanti Anda akan menerima sifat-sifat apa yang ada di diri Anda yang dituliskan oleh teman-teman. Nah, ketika kita sudah dapatkan 2 lembar kertas ini tadi, kita akan petakan pada kotak-kotak ini. Yang sama ya, apa yang kita tulis sama apa yang teman-teman tulis tadi yang sama, masuk ke bagian open self. Tapi kalau yang kita tulis aja ada, tapi di kertas yang teman tulis nggak ada, berarti masuk hidden self. Kebalikannya, kok teman-teman nulis ada, tapi kita menulis tidak ada, berarti masuk blind self. Nah, unknown self ini tadi berarti yang tertulis di sini udah masuk dalam Johari Window semua ya kan? Nah, terus yang unknown self ini apa? Nah, di sini. Karena saya memberikan teman-teman tuh berbagai macam
nama atau ini ya, kepribadian, sifat-sifat yang ada. Terus ada mungkin ya, misalnya nih teman-teman, yang kolom pertama itu terisi semua ya. Kolom pertama ini muncul setidaknya apa yang Anda tulis sama yang teman-teman tulis tentang diri kita. Udah muncul. Oh, berarti ada hidden personality. Mungkin personality kompleks, confident, dependable ini sebenarnya mungkin ada di diri kita, tapi hanya saja belum tergali. Atau memang benar-benar tidak ada, kita nggak punya kepribadian seperti itu. Gitu teman-teman. Aja yang masuk unknown self tuh dari sifat-sifat yang lainnya ya, sifat-sifat yang ada lainnya yang tidak termasuk dalam dua ini tadi. Semoga bisa ditangkap ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa ketikkan di WA. Terus berikutnya tahap untuk tahap dalam hubungan interpersonal. Nah, ini udah masuk materi berikutnya ya. Ketika kita pertama kali bertemu dengan teman, nah itu terjadi yang namanya tahap establishment of relationship, yaitu pembentukan hubungan. Materi ini ada di PDF di bagian di halaman 53. Silakan dibuka Google Drive-nya. Nah, ini adalah ke tahap perkenalan ya, acquaintance process itu adalah tahap perkenalan, di mana kita pertama kali berkenalan dengan orang. Nah, bayangkan, ingat nggak teman-teman waktu pertama kali kenalan sama orang? Saya ingat pertama kali kenalan sama satu orang itu dikenalkan sama teman yang lain. Ima ini teman gitu. Kemudian saya jawab, oh ya, saya Ima. Kamu? Oh, dari mana? Oh, aku dari Malang gitu. Kemudian ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Oh, sekarang stay di mana? Oh, stay di daerah situ. Oh iya tahu deket kok sama ini gitu ya, misalnya begitu ya, kita bicara. Itu tadi contoh pertama. Ada contoh berikutnya ketika kita sedang atau Anda pernah melihat orang kenalan ya. Hai, namanya siapa? Saya Ima, teman sebangku, teman sekelas yang baru gitu. Kemudian rekan tadi menjawabnya, oh iya, saya Kristanti. Kemudian diem, sepi gitu udah. Nah teman-teman, pada saat kenalan itu tadi sebenarnya informasi apa yang kita dapatkan? Informasi tentang nama teman kita ya. Oke, terus habis itu informasi apa yang kita tanyakan, karena teman tadi kan menjawab oke. Tapi ada informasi yang lain yang tidak tersampaikan secara lisan tapi kita ketahui. Ya. Contohnya adalah orang ini friendly apa enggak. Kalau orangnya friendly maka dia akan mengajak berbicara, gantian bertanya pada Anda. Oh iya, rumahnya di mana? Oh, di situ. Oh, jauh ya. Saya dulu juga sering banget ke kota itu. Saya paling sering sama keluarga ke itu loh, wisata ini. Nah, pernah ya kita kenalan sama orang, kemudian orangnya sangat excited untuk bicara. Nah, ketika tahap perkenalan, tahap pembentukan hubungan itu, waktu kita berkomunikasi, kita tuh secara langsung atau tidak langsung mengirimkan informasi tentang struktur diri kita kepada orang lain ya. Apakah kita orang yang ramah, apakah kita orangnya mudah bergaul atau tidak ya, dari percakapan itu tadi. Ya, itu hanya tahap pertama ya. Nah, yang paling menentukan itu adalah di tahap yang kedua, yaitu tahap untuk meneguhkan ya, peneguhan. Karena dalam tahap ini kita itu bisa menjaga ya, memperkuat atau memperlemah hubungan. Nah, kalau dalam tahap ini tadi teman-teman lebih perhatian, kemudian familiarity artinya sering berkomunikasi gitu ya. Kemudian memberikan respon yang tepat, kalau lagi cerita itu kita juga memberikan emosi yang tepat, itu biasanya semakin akrab. Mungkin awalnya nggak akrab, tapi ketika tahap affirmation ini, tahap peneguhan itu Anda perhatian, maka biasanya hubungan juga akan lebih baik. Nah, misalnya yang awal sudah akrab tapi lama-lama nggak dijaga, nggak diajak omong lagi, ya akan redup gitu ya hubungannya. Nah, ini adalah tahap dari hubungan interpersonal. Oke. Kemudian untuk menjaga hubungan yang baik, nah ini perlu apa saja? Kemudian Anda bisa membaca di sini ya.
Nah, di modul dimulai di halaman 54. Percaya. Kemudian menerima ya, menerima ini percaya itu ada penjelasnya ya, yaitu sifat menerima ya. Menerima artinya mau berkomunikasi, berafiliasi dengan orang lain. Empati, jujur, kemudian harus memiliki sifat yang mendukung, suportif, dan pemikiran terbuka. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir tentang personality dan hubungannya dengan pekerjaan. Ya, kita perlu mengetahui hal ini supaya membuat komunikasi, kegiatan kita, aktivitas kita terarah. Karena personality tertentu biasanya terkait dengan suatu pekerjaan. Nah, di sini buku menjelaskan ada 6 tipe kepribadian ya. Yang pertama adalah realistik, terus ada investigate, sosial, kemudian ada konvensional, entrepreneur, dan artistik. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Kalau realistik orangnya itu biasanya pemalu, tetapi apa adanya, kemudian gigih, kemudian sifatnya stabil dan lebih praktis. Orang realistik itu yang suka kegiatan-kegiatan fisik ya, yang dengan menggunakan skill, yang dengan alat, kemudian dia bisa mengoperasikan, kemudian programmer ya. Maka posisi yang tepat bagi dia adalah yang kanan itu. Ada juga tipe orang yang sukanya nggak skill yang tangan gitu, tapi yang otak, yang main otak. Kegiatan yang mikir, kemudian yang mengatur sesuatu. Biasanya orangnya lebih analytical ya. Kemudian suka penasaran, kepoan, tapi juga independen. Nah, lebih cocok pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Tapi nggak melulu begitu ya, nggak melulu begitu. Sosial, yang suka berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya seneng hangout, ramah, kemudian bisa membantu rekan gitu. Tipe keempat adalah konvensional ya, suka kegiatan-kegiatan yang sudah jelas, artinya batasan-batasannya jelas, punya peraturan, punya pedoman yang udah terinci. Nah, ini biasanya jadi akuntan ya, karena orang-orang yang seperti ini itu biasanya patuh, kemudian kegiatannya selalu efisien. Jadi dia kalau harus melakukan sesuatu, dia sudah mempunyai cara ya, mempunyai cara untuk mengikuti sesuai dengan tahap-tahapannya secara terstruktur. Ya. Kemudian ada yang tipe pengusaha, suka kegiatan-kegiatan yang verbal, kemudian suka mempengaruhi orang lain. Ya. Ini mirip MBTI ya teman-teman ya, MBTI itu tes MBTI. Terus biasanya dia PD, ambisi, dominan. Posisi yang cocok biasanya itu. Terakhir adalah orang-orang yang artistik ya, yang nggak suka terlalu kaku. Ya, dia suka sesuatu yang dinamis, fleksibel. Ya, dia yang kreatif. Ya. Biasanya juga imajinatif, kemudian punya idealis tersendiri, idealistik. Ya, menjadi seorang seniman. Kalau teman-teman kemarin ya, kalau Anda ambil tes MBTI nanti menunjukkan menunjukkan sisi ini ya, Anda lebih yang mana. Nah, terus kalau kemarin Anda sudah mengerjakan tes yang koleris, sanguin, plekmatis, melankolis itu ya. Nah, hasil Anda apa kemarin? Nah, Anda tahu ya apa kepribadian Anda yang seperti apa, kelebihannya, kekurangannya. Nah, itu masing-masing ada di sini. Saya jelaskan secara singkat, mohon diperhatikan, ini penting sekali. Kalau koleris itu orang-orang tipe pemimpin. Orangnya itu yang selalu berorientasi pada hasil. Kalau ada apa-apa tuh biasanya jadi muncul ke permukaan dia ya. Speak up, kemudian kuat gitu, tidak mudah untuk putus asa, punya keinginan untuk bebas ya. Kemudian pede melakukan apapun. Wah, ini orang koleris ya. Tapi biasanya keras kepala. Kelemahannya sorry gatel ya, tapi kelemahannya kadang-kadang keras kepala, kemudian enggak mau mengalah. Nah, itu kalau contoh yang koleris ya. Ada juga contoh-contoh yang lain, silakan Anda browsing juga ya. Kalau tipe yang kedua, tipe sanguin, itu tipe yang dia itu selalu berbahagia, yang fun, kemudian demonstratif, suka ngomong,
kemudian punya sense humor. Tapi kelemahannya kadang-kadang sulit konsen. Kalau ada apa-apa dia jadi mudah terpengaruh. Terus habis itu kurang teratur mungkin. Nah, tuh. Terus ada kepribadian pragmatis. Nah, ini orang-orang yang pecinta kedamaian ya. Nah, orang-orang yang mudah beradaptasi, kemudian rendah hati, kalem, kemudian mudah bergaul dengan orang. Nah, kemudian yang menerima hidup ini begitu indah, tapi kelemahannya kadang-kadang sulit untuk diajak maju ya. Dia terlalu senang dengan posisi tertentu di zona nyaman, gak mau maju. Malas, sometimes malas gitu. Ya, pragmatis. Kemudian melankolis. Ini orang-orang yang pendiam, introvert mungkin ya. Kemudian habis itu serius, rajin. Tapi dia juga kreatif di balik kesendiriannya, kediamannya itu dia kreatif. Kelemahannya kadang-kadang suka baperan. Kalau temannya apa sedikit dia merasa salahku kah ini. Nah, ya baperan gitu. Nah, kalau teman-teman termasuk yang mana? Coba dari hasil tes Anda kemarin apa, tapi kalau dari penjelasan ini Anda termasuk yang mana? Silahkan diperiksa. Ups. Di akhir materi biasanya saya selalu berikan latihan ya. Anda bisa kerjakan, bisa tuliskan di catatan Anda. Kemudian nanti kalau sudah waktunya ngumpulkan, Anda bisa tunjukkan gitu. Bu, kapan deadline-nya? Ini bukan tugas yang harus Anda kerjakan gitu, Kak sih. Tapi kalau Anda mau kerjakan, ya bagus, bermanfaat bagi teman-teman. Tapi kalau nggak mau kerjakan, ya sudah. Contoh soal nomor 1, soal nomor 2. Misalnya masalah yang pernah kita alami dan masalah tersebut selesai dengan menggunakan komunikasi. Apa itu misalnya ya? Saya harus bertugas untuk melakukan sesuatu. Saya itu kalau harus nge-MC atau apapun tuh harus latihan ya. Saya mau tahu yang punya gawe itu pengen acaranya seperti apa. Nah, ini saya sedang disewa, kemudian habis itu tidak ada pemberitahuan untuk gladi bersih. Waduh, nggak ada meetingnya. Kemudian saya mengatakan, Ibu, mohon maaf, saya sudah menyusun rencana seperti ini, tapi saya pengen tahu dari yang punya acara ini mau seperti apa. Apakah ada gladi bersihnya? Kemudian ibunya mikir, oh iya, perlu gladi bersih. Terus akhirnya mengadakan acara briefing serta latihan dengan saya dan semua panitia yang terlibat. Itu ya, jadi problem saya ada acara, saya diminta untuk mengisi, tapi tidak, karena saya belum jelas, saya minta diadakan meeting gladi bersih. Akhirnya diadakan dan udah semakin jelas ya, udah makin jelas. Misalnya itu contohnya. Dan itu juga merupakan contoh kegiatan interpersonal communication ya, komunikasi interpersonal, karena saya bicara dengan ibu yang punya acara tadi. Ini karena saya lagi di event ya, saya bekerja di suatu event. Nah, kalau yang soal nomor 3, ini Anda bisa tuliskan aja per ini ya, kepribadian Anda kemarin menurut hasil tes apa. Tuliskan kelebihan dan kelemahannya. Sudah? Itu saja, sekian untuk pertemuan hari ini. Teman-teman terima kasih sudah mengikuti perkuliahannya. Mohon maaf saya tidak bisa mengajar secara langsung. Dan kita akan ketemu lagi di presentasinya kelompok 1 minggu depan ya. Di minggu depan hari Senin nih. Kita akan bertemu di YouTube. Teman-teman silahkan persiapan baca materinya lebih awal. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa segera siap diketikkan di WhatsApp atau di live chatnya. Saya akhiri, semangat semuanya ya. Happy weekend juga dan tetap sehat-sehat semuanya. Bye-bye.